Kita akan mendengarkan kesaksian melalui Bapak Ronald. Karena itu mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Saya percaya ada berkat yang luar biasa yang akan disampaikan. Silakan Pak Ronald. Swastiastu guys, welcome to my Bali. Back to return to their country, please. You may be bless them all of they do in the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Thank you, You're nice guy. Oh my brother. Thank you guys, very good. Yeah, thank you. Thank you. Thank you, my sister. Oke, luar biasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat gereja Tuhan hari ini. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Haleluya. So exciting today ya. Thank you. Shalom buat gereja Tuhan yang ada di rumah-rumah hari ini. Shalom dari saya Ronald Sitanggang. Orang bilang saya tour guide ya, tour guide Bali ya. Jadi tour guide haleluya. Tapi bukan kalian kenal siapa saya hari ini. Tapi saya mau kasih tahu ada Tuhan Yesus yang luar biasa dalam diri saya dan dalam diri Bapak Ibu Saudara semuanya. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Wah, luar biasa hari ini saya sangat bergelora ya, sangat bergairah untuk bersaksi bahwa Tuhan kita itu dahsyat, men. Tuhan kita dahsyat. Katakan Tuhan kita dahsyat. Katakan di rumah-rumah, Tuhan kita dahsyat. Wow, dahsyat, amin, haleluya. Saya senang banget hari ini kita bisa jumpa di ibadah GBI Tanah Abang ya. Thank you buat Pastor Hizkia ya untuk boleh memperbolehkan saya kesaksian di tempat ini ya. Saya percaya ada maksud Tuhan, rencana Tuhan yang akan berkarya. Hari ini ada miracle yang besar buat kalian. Hari ini ada pesan Bapa yang luar biasa. Hari ini saya mau bersaksi, boleh slide saya sebelumnya. Boleh ditunjukkan dulu siapa saya. Saya mau kesaksian tentang ini Bapak Ibu. Boleh ditunjukkan? Pak. Nah ini saya lagi terbaring dengan pemasangan ventilator ya Bapak Ibu. Jadi saya sudah menggunakan ventilator dengan masuk ke dalam mulut saya, hidung saya, jantung saya. Nah ini keadaannya sudah 30% nafas saturasi oksigen saya Bapak Ibu ya. Jadi boleh ditunjukkan fotonya ya. Boleh ditunjukkan fotonya aja. Slide kedua ya. Ya, slide keduanya. Nah, seperti ini keadaannya ya. Pada waktu itu ini terjadinya pada waktu bulan September Bapak Ibu. Jadi saya mengalami, nah ini ya keadaan saya. Wah, ada tulisan apa itu di dadanya? Thank you Corona ya, thank you Corona. 1 tahun sudah lebih ya, tapi hari ini saya mau katakan kita boleh berterima kasih yuk dengan Corona. Karena ada kuat tangan Tuhan yang menyertai kita sampai hari ini Bapak Ibu. Can you imagine ya kan? Banyak orang di kiri kanan, banyak yang mati. Bahkan di India ya, mengalami tsunami COVID. Tapi hari-hari ini kita anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Wow, diberikan favor yang penting ya. Hari ini saya mengatakan thank you Corona. Ini pesan yang sangat kuat buat saya. Saya mau saksikan bahwa mungkin kita hari ini, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan ya? Tapi hari ini Tuhan ingin kita dengar. Dia mau dengar, thank you Father, thank you Bapa. Thank you Corona, buat hari ini aku bisa mengerti isi hatimu. Nah ada kebenaran Tuhan yang Tuhan tunjukkan dalam hidup saya Bapak Ibu. Pada waktu saya bulan September, saya mengalami hyperhipoksia namanya. Dalam 3 hari, bam, jackpot langsung. Jadi pada waktu itu keadaannya sudah tidak memungkinkan. Istri saya, mohon maaf, istri saya ada di belakang. Itu boleh berdiri sayang? Oh ada. Ini wanita tercantik di dunia buat saya ya. Namanya Risma Riani Purba ya.
Dia wanita yang hebat yang berdoa buat saya. Saya percaya di sini banyak wanita-wanita yang hebat juga berdoa buat pasangannya ya. Amin. Oh, kok ada bapak-bapak yang bilang? Waduh, gak apa-apa ya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, hari ini saya ada di sini oleh karena nama Yesus. Karena nama Yesus ada di tengah-tengah kita. Hari ini di tengah ibadah ini, saya bergelora. Karena apa? Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah. Entah saya nggak tahu Bapak Ibu rasakan apa enggak. Sangat dahsyat. Tadi ketika dibilang ya, pada penyembahan tadi, Tuhan sedang peluk saya. Apa Bapak Ibu rasakan itu? Dia sedang peluk Bapak Ibu hari ini. Dia sedang balut kerasaan Bapak Ibu hari ini. Kegalauannya Bapak Ibu hari ini. Saudara di rumah. Bulan September adalah bulan yang momen yang sangat krusial buat saya. Karena 4 dokter yang sudah melayani saya pada waktu itu menyatakan kepada istri saya dengan dokumen bang. Wah ini gawat, ini sudah 30% saturasi. Tinggal lagi 5% Bu, pasien ini Bu, sudah kronis Bu. Jadi istri saya gak lama kemudian tanda tangan untuk pemakaman COVID. Karena akan ditunggu-tunggu, saya akan lewat beberapa jam lagi atau beberapa menit lagi. Karena pada waktu itu jantung saya sudah gak seperti ini Bapak Ibu. Jantung saya cuma sebegini. Jadi tendangan darah ke otak, seluruh organ-organ vital saya tidak bekerja dengan baik. Artinya apa Bapak Ibu? Saya sudah diambang maut. Tapi manusia boleh berkehendak berencana. Tapi Bapa di surga punya rencana yang besar atas hidup kita Bapak Ibu. Pada waktu itu yang saya rasakan Bapak Ibu, saya tiba-tiba terbuka mata saya. Lalu saya tidurnya seperti ini Bapak Ibu. Agak dibangunin sedikit ya. Agar biar bisa tendang ke bawah karena saya sudah ngalamin yang tidak baik ya. Toraks saya, foto paru-paru saya sudah putih semuanya, kiri kanan. Jadi udah tinggal lagi 5%. Saya di RSBM, di Rumah Sakit Bali Mandara pada waktu itu, 4 dokter itu bilang, wah ini udah gak mungkin. Tapi pada waktu saya bangun saat itu, mata saya terbuka, saya sehat waktu itu Bapak Ibu. Tapi saya lihat lampu di atas, kok bulat ya, bulatnya tidak kelihatan bola lampunya seperti di atas ini. Terus saya lihat kok terang, tapi di seberang karena saya ditidurin berdiri, saya melihat lampunya memanjang Bapak Ibu, berbeda dengan yang di atas saya. Tapi lama-lama kok menyalanya lebih lebar, lebih besar gitu. Ketika itu tiba-tiba saya nggak sadar, tubuh saya itu terangkat dari tempat tidur. Lalu saya gini, loh kok saya terangkat ya? Lalu saya melihat ke bawah, saya lihat tubuh saya masih menggunakan pasang ventilator gitu ya. Lalu terus saya lihat begini, itu saya. Lalu saya lihat ke atas, lampu yang tadinya cuma bulatan sedang ya, itu sudah melebar seluruh plafon itu. Ketika itu langsung tubuh saya naik ke atas, masuk ke dalam plafon itu Bapak Ibu. Di situ saya terbuka mata saya melihat warna hijau samar-samar. Lalu tiba-tiba saya melihat hamparan rumput hijau yang dahsyat luar biasa. Saya lihat taman Bapak Ibu. Saya lihat sebuah taman yang luar biasa. Saya kan tour guide Bali. Saya punya, kalau di Bali itu ada taman yang paling bagus nih. Di Bali ada namanya Taman Ujung, Taman Sukesade, sama Blooms Garden ini yang lagi happening di Bali. Nanti Bapak Ibu boleh ke sana lah ya, main-main ya. Nanti saya ajak. Tapi 5% dari taman itu tidak menyaingi, 5% dari taman di Bali itu tidak menyaingi taman yang ada di saat itu. Luar biasa. Saya melihat aliran air dari atas langit, warna kebiruan sama keunguan, like a crystal. Wah, saya bilang. Terus saya menggunakan jubah putih gitu, tangan saya lihat berkilau-kilauan begitu kan. Saya lihat, wah, saya ada di mana gitu kan. Saya lalu tiba-tiba lagi takjub dengan pemandangan taman yang begitu indah. Saya lihat pepohonan danau gitu. Tiba-tiba ada yang memanggil nama saya. Ronald, anakku. Manggil begitu. Langsung, siapa ya? Ada pohon di sebelah kanan saya dan sebelah kiri belakang saya sini. Tapi saya dengar dari sebelah kanan. Lalu saya gini, saya kaget, saya lihat
dari siapa yang manggil. Lalu saya lihat orang berbadan besar Bapak Ibu. 2 kalinya saya. Dia berlari seperti ini, berpakai jubah dan berselendang merah ya. Merah. Dan mukanya terang sekali Bapak Ibu. Lalu memanggil nama yang sama. Ronald, Ronald anakku, sambil berlari Bapak Ibu. Bapak Ibu, you know what? Saat itu, ketika dia mendekat, tiba-tiba taman itu tenang. Tenang. Lalu saya ngerasain kedamaian. Tiba-tiba dia datang lari, terus datang memeluk saya. Karena tingginya 2 kali ya, jadi beliau langsung memeluk saya begini. Dan saya di sebelah kanannya. Pada waktu itu saya ngerasain I feel joy. Aku senang banget, luar biasa banget. Saya bilang bagaimana ya? Saya happy banget. Saya kayak melakukan segala sesuatu. Dengar Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ada bersama Tuhan, gak akan ada ketakutan. No. Kalau hari-hari ini kita ngalamin ketakutan, itu tanda-tanda kita lagi jauh dengan Tuhan. Please koreksi. Saya baru tahu. Ketika saya berasa sama Bapak dipeluk. Saya ngerasain. Saya bisa melakukan segala sesuatunya dengan pribadi ini. Dan saya tahu ini Tuhan yang sedang peluk saya waktu itu Bapak Ibu. Saya merasakan wah. Terus saya body shaking ya. Tiba-tiba saya menangis. Saya joyful banget. Lalu waktu saya dipeluk. Di tengah-tengah itu saya masuk ke dalam sebuah dimensi. Seperti waktu yang berputar ke belakang. Tiba-tiba saya masuk, di tengah-tengah saya masuk Bapak Ibu. Saya nggak lagi bersama Bapak, saya mendengar suara, aku adalah aku. Perhatikan ini. Kata itu yang selalu memperlihatkan saya suatu pandangan bagaimana dia Immanuel. Dia Immanuel. Saya melihat diri saya waktu itu, saya masuk kepada sebuah suasana seperti ini ya, seperti saya lihat Bapak Ibu saat ini, tapi Bapak Ibu nggak bisa lihat saya. Saya panggil waktu itu mama saya waktu masih muda, itu bapak saya masih muda. Saya lihat motif pakaian zaman dulunya gitu ya, pakaian kemejanya. Saya, bapak, mama, saya panggil begitu. Terus saya lihat bayi ini, saya kenal, ini kayaknya saya ini gitu. Terus, saya lihat gitu, terus saya lihat Tuhan sudah ada di situ. Saya lihat Tuhan dengan mukanya menyinari tubuh saya, lalu memegang kepala saya begitu. Saya lihat Tuhan ada di situ. Lalu saya ditarik lagi, terus saya masuk lagi kepada sebuah suasana yang berbeda. Kata-kata itu tetap sama. Pada waktu saya ditarik dan masuk lagi, saya mendengar kata-kata yang sama. Aku adalah aku. Perhatikan ini, Tuhan luar biasa. Dia menyatakan pribadinya, dahsyat sekali. Lalu dia melihat, saya ditunjukkan bagaimana waktu saya masih kecil ditolong Tuhan. Saya baru melihat, saya lagi naik sepeda, saya lihat sepeda saya lihat Tuhan lagi menemani saya naik sepeda, lalu dia meniup batu kecil di depan saya agar saya tidak terjatuh. Saya terlewat, dia tiup, batu itu kecil. Langsung saya lihat, wah Tuhan luar biasa, Engkau menemani saya, menolong saya. Kalau enggak saya jatuh dari sepeda kena batu itu dan mengenai batu besar di pinggir sawah itu. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan saya. Saya melihat pertolongan Tuhan. Saya ditarik lagi, aku adalah aku. Aku adalah aku. Saya melihat perjalanan hidup saya lihat tuh, saya lagi belajar berdoa begini Bapak Ibu. Tuhan Yesus, saya Ronald gitu. Saya melihat diri saya lagi berdoa. Di situ saya lihat wajah Tuhan di depan muka saya. Lagi begini dia. Di depan muka saya Bapak Ibu. Wah, dia senang kalau kita berdoa Bapak Ibu. Ya benar. Kalau hari ini kita, saya nggak bisa berdoa, Pak Pendeta aja berdoa. No. Kita bisa berdoa Bapak Ibu. Kita bisa communicate dengan Tuhan. Dan Tuhan ada di depan kita. Wajah di depan wajah, dahsyat. Haleluya. Amin. Wah dahsyat. Ini aku semakin excited. Jangan tegang dong ya Bapak Ibu ya. Jangan tegang ya. Jadi tegang nih. Haleluya. Terus pada waktu saya melihat itu, saya melihat kenakalan remaja saya juga Bapak Ibu. Mohon maaf saya harus terbuka di sini karena ini adalah mimbar ya. Saya juga jatuh dalam perzinahan. Saya masuk ke dalam prostitusi. Saya melakukan perzinahan. Saya melakukan kejahatan dalam hidup saya.
Saya melayani. Yes, Bapak Ibu, saya melayani di mimbar. Tapi saya melakukan dosa. Saya datang dan saya melihat diri saya waktu itu masuk, saya transaksi dengan wanita malam ya. Lalu saya di situ, saya lihat di ruangan, saya lihat Tuhan di situ. Dekat pintu itu dia bilang gini, jangan anakku. Jangan anakku. Jangan anakku. Di situ saya lihat, Bapak ampuni saya lihat diri saya. Saya bilang, Ronald, jangan. Tuhan ampuni aku, Tuhan, aku gak mau melakukan itu. Saya bilang berdosa, saya melihat buku kehidupan saya. Saya bilang, ampuni saya Tuhan. Gitu. Tapi Tuhan bilang, jangan anakku, jangan. Lalu saya ditarik, saya melihat pernikahan saya sama istri saya lihat, wah ini Bapak Ibu ya, ini luar biasa. Kalau bisa ya, ini kalau boleh ya, pemberkatannya digedein daripada resepsi. Kenapa? Pada waktu pemberkatan saya lihat saya diberkati sama ibu pendeta waktu itu. Lalu ada tangan yang menjamah kepala saya dan istri saya. Tangan Tuhan, dahsyat. Ketika ibu pendeta itu bilang amin, yang paling tertawa, yang paling happy, yang paling tepuk tangannya keras, itu Tuhan di ruangan itu. Dia hadir di tengah-tengah pemberkatan kita Bapak Ibu. Pemberkatan rumah tangga kita. Saya sampai terpesona gitu ya. Saya sampai melting banget dengan kejadian seperti itu. Saya lihat Tuhan hadir di tengah-tengah pemberkatan. Lalu saya lihat diri saya. Lagi saya kembali, kata aku adalah aku itu masih mengiringi saya. Lalu saya melihat saya dengan istri saya bertengkar. Saya pukul istri saya. Saya lihat wajah saya yang paling nyebelin itu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu kalau lihat video gitu, lihat diri kita marah itu pasti nyebelin ya. Saya juga melihat muka saya yang nyebelin itu. Aku kan pemimpin di sini. Kamu harusnya tunduk sama saya. Saya bilang gitu sama istri saya. Saya pukul istri saya. Di situ saya bilang, Tuhan. Saya lihat Bapak di situ ya, Tuhan di situ. Di pinggir, di samping tempat tidur itu dia bilang, jangan anakku, rukun kalian. Dia bilang gitu. Bapak Ibu, saya nggak tahu hari ini sangat kuat tentang ini. Apapun masalah rumah tangga kalian, percayalah, hiduplah dalam rukun. Karena itu Tuhan mau. Jangan undang iblis di tengah-tengah rumah tangga kita. Jangan undang dia, undang Yesus. Apapun masalah keadaan kita saat ini, masalah ekonomi, jangan salahkan istri kita, jangan salahkan suami kita, karena kamu gitu. Enggak. Tuhan mau kita berdamai. Karena ketika tangan itu bersepakat berdoa bersama, ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Amin. Haleluya. Saya lihat itu, saya minta ampun sama Tuhan ya. Tapi saya lihat saya lagi berdoa gini, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus ampuni, karena aku bodoh Tuhan, aku melakukan kesalahan ini, aku habis uangku kayak gini. Terus tiba-tiba saya melihat Tuhan memeluk saya dari belakang. Bapak Ibu, hari ini saya ingatkan, don't stop to confess with God. Jangan takut untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Gak usah cari pendeta, duduk di ruangan itu, di kamar itu, minta ampun sama Tuhan. Dia peluk Bapak Ibu. Dan dia katakan, saya lihat itu, ku ampuni kamu anakku. Ku ampuni engkau anakku. Lalu saya panjang ceritanya nih, soalnya kita dibatasin waktu. Pada waktu saya melihat pemandangan terakhir itu, saya terpesona Bapak Ibu. Karena saya melihat saya di ruangan COVID itu, saya lihat saya dengan ICU itu, dengan ventilator itu, saya lihat Tuhan berdiri di sebelah kanan saya. Tangan kanannya memegang dada saya. Memegang dada saya, lalu saya lihat malaikat bersayap semua ya. Mengelilingi sampai kayak plafon itu kayak ada tangga ya, sampai naik ke atas. Sampai ke atas langit saya lihat pemandangan yang indah. Mukanya menyinari tubuh saya. Wajahnya menyinari tubuh saya. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Dia gak pernah jauh. Dia dekat Bapak Ibu. Amin. Lalu saya tanya sama Tuhan,
Kok bisa saya bisa lihat seperti itu? Lihat penyertaan Tuhan ya. Lalu Tuhan bawa saya ke sebuah ruangan gelap. Lalu saya lihat 2 tempat tidur, double bed, single bed. Terus saya lihat diri saya masih kecil sama adik saya lagi tidur. Tapi di situ saya lihat di single bed itu mama saya lagi nyalain lilin, buka Alkitab. Tapi dia berlutut di samping tempat tidur tuh. Mukanya lagi lebam, berdarah. Dia habis dipukul bapak saya malam itu. Pagi-pagi subuh dia berdoa. Dia bilang begini. Saya bilang, aduh kasihan mamaku. Kasihan kau mama, bilang gitu. Dia bilang, mama saya cuma bilang gini. Tuhan Yesus, sertai masa depan anak saya Ronald dan Rismond. Aku serahkan padamu Bapak. Dia bilang itu. Ku ampuni suamiku. Dia gak tahu apa yang dia perbuat, kata. Dia nangis. Hari ini yuk belajar mengampuni yuk. Mengampuni orang yang bersalah dengan saya lihat. Lalu saya lihat Tuhan di situ duduk di sampingnya, mukanya bercahaya, memegang rambut mama saya, membelai dan dia bilang gini, ku sertai anakmu, ku ampuni suami kamu. Kita ini ya Bapak Ibu, oleh karena doa orang-orang sekitar kita, doa pendeta kita. Jangan sepelekan doa. Jangan bilang doa itu hanya untuk Bapak Gusti dan Ibu Dewi saja di tempat ini. Wah, salah. Kita adalah pendoa-pendoa sejatinya Tuhan. Amin. Amin. Kita adalah pendoa-pendoa sejatinya Tuhan. Jangan serahkan itu untuk pendoa. No. Mari kita berdoa untuk gereja kita, keluarga kita, Yerusalem kita. Ya enggak? Buat kantor kita, buat kota kita, buat Jakarta, buat Indonesia. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Praise the Lord. Nah, setelah itu saya kembali pada pelukan Bapak. Bapak langsung berdiri di hadapan saya. Bapak bilang begini sama saya. Bukankah aku Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Akulah dia. Bukankah aku Tuhan yang memberikan sinar pada matahari, bulan dan bintang? Akulah dia. Akulah Tuhan yang menciptakan segala makhluk. Akulah dia. Akulah yang mengasihimu, akulah yang mengasihimu anakku Ronald seperti biji mataku sendiri. Wow. You know what? When God said like that, wah, ketika Tuhan ngomong seperti itu, saya merasa berharga Bapak Ibu. Saya ngerasa diri saya yang tadinya corok, kotor ya. I'm precious. Saya berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu juga berharga di mata Tuhan. Seperti biji matanya sendiri. Amin. Amin. Dengar Bapak Ibu, dengar hai jiwa-jiwa yang mendengar hari ini. Yang ada di rumah-rumah. God love you. Tuhan sayang sama kalian semua. Bapak Ibu, saya ketika mau memanggil Bapak, saya gak manggil Yesus loh. Saya gak manggil Elohim, Allah, Jehovah, kalau orang Batak di Bata gitu ya. Bukan. Saya manggilnya, iya Bapak, aku percaya. Saya bilang begitu. Saya mengatakan Aba Bapa. Listen to me. Tuhan gak menciptakan agama, men. Tuhan gak menciptakan agama Bapak Ibu. Tuhan ciptakan kita. Serupa segambar dengan dirinya. Dihembuskan nafas. Rohnya yang hidup atas hidup kita. Kenapa? Karena kita berharga. Jauh dari dogma, paradigma agama-agama apapun. Ternyata hubungan kita dengan Tuhan adalah Bapa. Makanya Yesus ngajarin sama kita apa? Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga. Wow. Tuhan udah kasih tanda. Dia Father, dia Bapa, dia sangat dekat. Ya, Bapak Ibu ya, Tuhan itu gak jauh. Tuhan itu gak bikin kita susah, gak perlu harus pakai pakaian bagus gitu ya. Kalau kita cuma celana pendek, gak apa-apa, datang aja. Tuhan gak pernah menilai kita dengan itu. Harus cari tempat, harus cari ini. No. Di kamar, di mana kalian tidur hari ini, cari Tuhan, ada dia di situ. Ya, Tuhan gak punya mental event-eventan, gak punya mental geng-gengan. Wah,
Kristen nih yang paling bikin bisa selamat. No. Yang bikin kita selamat itu siapa? Yesus Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita harus percaya bahwa kita dikasih Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu dan yang ada di rumah hari ini. Percayalah. Hari ini Tuhan mau ngomong sama kita. Tuhan sayang sama kalian semua. Amin. Lalu Bapak bilang ini. Anakku, jangan kamu sombong. Sedikit kamu sombong, kamu gak akan dengar suaraku. Wah. Jangan mentang-mentang ya. Wah, karena aku nih di multimedia. Karena aku jadi WL nih. Pelayanan ini bisa jadi hebat nih. Karena ada aku. Enggak. Kesombongan enggak cuma ngomong seperti itu. Hari ini kita enggak berdoa. Itu sombong. Hari ini kita enggak baca firman Tuhan. Itu sombong. Hari ini kita enggak mengaku dosa. Kita sombong. Bapak Ibu, ketika kita sombong. Ada egoisentris dalam hidup kita. Kenapa aku Tuhan? Kenapa harus terjadi dalam usahaku Tuhan? Kenapa anakku sakit Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Disitulah kita nggak merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena kita sombong. Karena kita egois. Mana Tuhan? Kok saya begini? Sombong. Kita ini debu dan tanah yang diciptakan. Dimolding sama Tuhan. Serupa segambar dengan Tuhan. Dibilang gini. Yohanes 15 ayat 7-8 berkata. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak bilang gini. Dengan kerendahan hatimu. Sebesar apapun dentuman ledakan masalah dalam hidup kamu. Kamu akan mengerti jalanmu. Kamu akan mengerti rencanaku, kata Bapak. Paham ya Bapak Ibu? Yang penting kita intimasi dengan firman Tuhan. Akhirnya saya mengerti Bapak Ibu. Untuk kita, Raja Daud itu keren banget sih menurutku. Dia raja yang paling hebat menurut saya. Dia berperang tanya Tuhan. Raja loh. Mau perang aja tanya sama Tuhan. Dahsyat, Tuhan kasih tahu dengan cara yang aneh-aneh. Bahkan di Gua Adulam pun Tuhan ada bersama Daud. Amin. Di tengah-tengah keadaan 400 orang loh stres. 400 orang dia stres bersama Raja Daud di Gua Adulam. Tapi akhirnya menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Biar gak tidur ya semuanya ya. Oke, Bapak bilang begini. Anakku, kamu lapar. Petiklah buah di samping kamu. Jadi ada pohon di sebelah. Saya petik itu Bapak Ibu. Petik buahnya. Cetek gitu. Buahnya kayak setengah kendi bentuknya. Terus saya petik. Ketika saya petik, buahnya itu muncul lagi Bapak Ibu. Toing gitu. Oh. Wah, kalau orang petani ini panen berapa kali ya. Bisa cuan ini. Tapi saya terkejut loh. Lalu saya makan buah itu. Saya makan, waduh Bapak Ibu. Airnya itu mengalir dari dagu sampai leher saya. Saya bilang, Bapak segar sekali buah ini. Tubuh saya langsung bergelora gitu ya. Seger gitu. Terus saya makan, wah enak sekali gitu. Lalu Bapak bilang begini. Seperti itulah anakku, aku ingin hidup kamu berbuah. Manis, segar dan berkenan di hatiku. Hari ini Tuhan ingin kita berbuah. Hari ini Tuhan ingin kita berbuah kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, murahan hati, kasih. Karena Dia adalah kasih. Tuhan gak mempunyai sifat kasih. Dia itulah kasih. Amin Bapak Ibu. Amin. Lalu Bapak bilang begini. Anakku, aku ingin kamu, aku minta tolong sama kamu. Dia bilang begitu. Bapak Ibu, kaget ya. Pencipta langit dan bumi ngomong sama saya minta tolong. Saya tahu kerendahan hati Bapak luar biasa. Dia rendah hati. Dia yang ciptain, kok dia minta tolong. Disuruh aja saya mau, gitu kan. Saya itu seperti anjing seharusnya. Yang menunggu tuannya memberikan remah-remah makanan di mejanya. Saya itu anjing Bapak Ibu. Harusnya saya diperintah, tapi Bapak penuh kasih ya.
Dia bilang, aku minta tolong sama kamu. Ada 2 perenungan yang saya dapat. Pertama, dia sudah dekat. Dia mau datang segera. Tapi yang kedua, setelah kesaksian saya ini, akan banyak orang akan bertemu dengan Tuhan di tahun ini. Banyak anak-anak muda, banyak orang-orang tua, teruna-teruna akan bertemu dengan Tuhan. Saya bukan apa-apanya Bapak Ibu. Nanti dia akan ketemu Bapak Ibu face to face. Dan dia akan menyatakan pribadinya. Dan akan banyak kesaksian yang seperti saya lakukan. Dan hari ini Bapak bilang gini, aku ingin kamu kembali. Ini cuma taman tempat persinggahan. Saya menyadari Bapak Ibu bahwa, coba deh, ini sebuah perenungan yang unik sih. Coba kalau kita mati terus kita dapat kesempatan masuk surga. Langsung di surga, wah keren sekali ya surga ini ya. Wah ada emas gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata kita nggak ketemu Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah hidup kita mau seperti itu? Nggak ada Tuhan di surga nanti. Nggak. Saya baru menyadari bahwa arti surga sesungguhnya adalah kehadiran Dia. Di taman itu nggak akan menjadi menarik kalau nggak ada Tuhan di taman itu. Tuhan itu bukti kehadirannya adalah surga yang sejati. Amin Bapak Ibu. Ketika Dia hadir, bahkan saat ini pun di ruangan ini kita rasakan surga itu. Amin. Jangan berharap kita surga nanti, wah nanti afterlife. No. Dia ada saat ini. Dia hadir bersama kita. Amin. Lalu Bapak bilang begini. Aku yang disebut orang juru selamat. Akulah Dia. Akulah terang, jalan, dan hidup. Saya waktu Bapak menjelaskan itu, saya lihat ada lubang di sini, di tangannya. Sangat, waktu pas beliau menjelaskan begini, saya melihatnya cuma dari dada sampai, mohon maaf ya, dada sampai bawah. Tapi tangannya saya lihat berlubang di sini. Tangan yang terpaku. Bukti janji kasih Tuhan. Dia ada Bapak Ibu. Dia nggak sebatas legenda, mitos, cerita-cerita bualan. Tapi dia nyata Bapak Ibu. Dan terakhir pada waktu Bapak Ibu, waktu Bapak bilang itu, aku ingin mereka selamat. Aku mau mereka tidak hidup dalam hukum dosa. Aku mau mereka bahagia. Waduh Bapak Ibu, Bapak bilang Dia pengen kita bahagia. Dia ingin kita selamat. Hari-hari ini cari Tuhan agar kita selamat. Amin. Lalu ketika saya bilang, saya nggak mau Bapak. Saya bilang gitu. Tapi Bapak bilang, ya, belum anakku. Masih ada rencana. Saya bilang, saya nggak mau Bapak Ibu. Kenapa? Udah sempurna saya di sana. Tapi Bapak bilang, masih banyak anak-anakku berdoa. Dan istri kamu berdoa. Saya lihat istri saya tiba-tiba ada memory recall, tiba-tiba saya lihat istri saya berdoa, saya lihat hubungan saya dengan istri. Saya menangis, saya bilang, ya Bapak, saya mau. Lalu ada video, boleh disaksikan video berikutnya, terakhir. Nah ini waktu akhirnya saya bilang, iya Bapak saya mau. Saya ditarik ke belakang Bapak Ibu, terus saya masuk ke dalam plafon, saya jatuh. Nah ini keadaan saya, ini waktu saya sudah mengalami keadaan yang gawat ya. Yang sudah selamat dari kritis ya. Nah ini keadaan saya di ruangan itu. Nah itu lampu yang memanjang ya di depan saya itu. Nah itu dia. Oke. Setelah itu saya sembuh Bapak Ibu. Ini ada slide berikutnya. Slide berikutnya ketika saya sembuh. Haleluya! Tuhan Yesus dahsyat Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Aku sembuh. Aku disembuhkan. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan ingin saya bersaksi. Saya mau bersaksi hari ini. Setiap hari jadi gaya hidup saya untuk bersaksi. Bahwa mujizat terbesar Tuhan bukan saya sembuh dari COVID. Tapi Tuhan Yesus telah menyatakan di kayu salib. Itulah mujizat terbesar. The greatest of life of human ya. Itu mujizat terbesar. Yang sudah that's it, finish. Aku telah menebusmu di kayu salib. Kita ini mendapatkan mujizat-mujizat kecil untuk kita tetap keep believe. Mujizat tetap ada, masih ada saat ini. Untuk kita tetap bertahan. Untuk kita tetap percaya, keep on faith. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Boleh saya berdoa terakhir buat Bapak Ibu dan yang di rumah. Mari kita tutup
mata, saya bilang berdoa. Saya bilang, dalam nama Yesus, hari ini engkau yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Hari ini taruh tanganmu di kepala dan katakan, Tuhan Yesus, aku bertobat dengan dosa-dosaku. Aku percaya Engkau yang menyembuhkan. Engkau yang membuat aku bergirang. Engkau yang membuat aku selamat. Hari ini Engkau Allah yang dahsyat dalam hidupku. Dalam nama Yesus, Engkau disembuhkan. Engkau dipulihkan. Keadaanmu menjadi lebih baik karena ada Yesus dalam hidupmu. Amin. Tuhan berkati. Shalom semuanya.